Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan yang berjudul Konsep Dasar, Total Quality Management, dan Evaluasi Manajemen Kualitas. Perkenalkan, nama saya Raja Nadia Arfiani, di sebelah saya ada Sri Nadila Mustika. dan sebelah kanan saya ada Saya Ayuliana. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke materi pertama, konsep dasar Total Quality Management atau TQM dan evolusi manajemen kualitas. Tujuan pembahasan terdapat 5. Yang pertama, memahami konsep dasar TQM. Yang kedua, mengetahui sejarah perkembangan kualitas. Yang ketiga, memahami perbedaan quality control dan quality assurance. Yang keempat, mengetahui tokoh-tokoh Total Quality Management atau TQM. Yang kelima, memahami penerapan TQM dalam perusahaan. Konsep dasar TQM. TQM adalah Total Quality Management. TQM merupakan metode efisien dan efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi. Prinsip TQM berbeda dengan pendekatan manajemen tradisional. TQM adalah pendekatan terpadu untuk memperbaiki organisasi secara keseluruhan yang berorientasi berdasarkan kinerja jangka panjang. TQM diakui sebagai sistem manajemen mutu yang telah membantu organisasi di banyak negara untuk meningkatkan kinerja seluruh anggota organisasi. TQM didasarkan pada prinsip yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, kerja sesama tim. Yang ketiga, proses. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Sejarah kualitas. Evaluasi manajemen kualitas digambarkan sebagai berikut. Product Inspection 1920 sampai 1960. Awalnya kualitas berubah jadi pemeriksa produk. Lalu quality control dari tahun 1960 sampai 1970 berkembang menjadi pengujian produk. Lalu Quality Assurance System 1970 sampai 1980 berkembang jadi standar dan dokumentasi. Baru selanjutnya Quality Management 1980 sampai 1990 berubah menjadi sistem manajemen berkualitas. TQM atau Intivad Era 1990 sampai present berkembang jadi Total Quality Management. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa kualitas tidak hanya fokus pada produknya, tetapi pada manajemen dan proses secara keseluruhan. Prinsip TQM. Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen yang menekan betapa pentingnya kualitas dalam seluruh organisasi. TQM memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, fokus pada pelanggan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai prioritas utama atau tujuan bersama. Kedua, menggunakan pendekatan berbasis proses dalam aktivitas kerja, setiap pekerjaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, seluruh anggota organisasi menjaga dan meningkatkan kualitas. Yang keempat, menerapkan sistem manajemen yang mendukung peningkatan kinerja organisasi. Yang kelima, melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Perkembangan TMQ. Perkembangan TMQ atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Berarti bahwa kualitas menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses produksi atau pelayanan. Yang kedua adalah tahapan Total Quality Management untuk meliputi beberapa fase, yaitu yang pertama, inspection, yang merupakan pemeriksaan produk akhir untuk memastikan kualitasnya. Yang kedua, quality control, yang berfokus pada pengendalian kualitas proses produksi. Yang tiga,
quality asuransi yang menjamin kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat, total quality management yang membuat kualitas menjadi tanggung jawab semua pihak. Yang ketiga, tujuan dari total quality management adalah untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa, memuaskan pelanggan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan aktivitas kerja. Dengan demikian, TMQ bertujuan untuk kepuasan pelanggan dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Berikut adalah tentang filosofi kualitas modern. Filosofi kualitas modern memiliki beberapa prinsip, yaitu: pertama, fokus pada kepuasan pelanggan, yang berarti bahwa kualitas produk atau jasa harus memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan, yang berarti bahwa proses produksi atau pelayanan harus terus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga, seluruh karyawan, yang berarti bahwa semua karyawan harus terlibat dalam proses perbaikan kualitas. Yang keempat, pengambilan keputusan berdasarkan data, yang berarti bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan analisis data dan bukti. Yang kelima, kesalahan lebih diutamakan daripada pencegah kesalahan lebih diutamakan daripada perbaikan, yang berarti bahwa lebih baik mencegah kesalahan daripada memperbaiki setelah terjadi. Yang terakhir, kualitas menjadi tanggung jawab bersama, yang berarti bahwa semua pihak harus bertanggung jawab memastikan kualitas produk atau jasa. Baiklah, berikutnya adalah tentang tokoh W. Edward Deming. W. Edward Deming adalah pelopor manajemen kualitas modern. Ia mengembangkan konsep meningkatkan kualitas berkelanjutan dan memperkenalkan siklus PDCA yang meliputi plan, yaitu merencanakan proses produksi atau pelayanan, do, yaitu melaksanakan proses produksi atau pelayanan, check, yaitu mengevaluasi hasil proses produksi atau pelayanan, ACT, yaitu memperbaiki proses produksi atau pelayanan berdasarkan evaluasi. Deming juga merupakan penggunaan data atau statistik dalam serta berkontribusi besar pada industri Jepang. Baiklah, berikutnya adalah tokoh Joseph M. Juran. Joseph M. Juran adalah tokoh manajemen kualitas yang mengembangkan Juran Trilogy yang meliputi quality planning, yaitu perencanaan kualitas produk atau jasa, quality control, yaitu pengendalian kualitas proses produksi, quality improvement, yaitu meningkatkan kualitas produk atau jasa, juga menekankan kualitas sebagai tanggung jawab manajemen serta fokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan proses. Berikut adalah tokoh Philip B. Crosby. Philip B. Crosby adalah pencetus konsep zero defense, yang berarti bahwa kualitas harus sesuai dengan standar atau persyaratan. Ia menekankan bahwa pencegahan lebih baik daripada perbaikan, serta prinsip utama tanpa cacat. Crosby juga menekankan pengurangan biaya atau kesalahan Itu produk. tentang tools atau model TQM. Model TQM terbagi menjadi 4, yaitu ada siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Ini adalah salah satu model yang sering digunakan dalam Total Quality Management. Metode ini digunakan untuk membantu perusahaan melakukan perbaikan kualitas secara terus-menerus. Dalam penerapannya, perusahaan perlu memulai beberapa tahapan agar perbaikan yang dilakukan lebih terarah dan hasilnya maksimal. Dan yang kedua ada diagram fishbone. Fishbone diagram atau diagram tulang ikan adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasikan akar permasalahan suatu masalah kualitas.
Dalam praktiknya, perusahaan dapat menganalisis berbagai faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut, seperti faktor manusia, mesin, metode kerja, bahan baku, lingkungan, dan metode pengukuran. Dan yang ketiga ada Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Kaizen adalah metode perbaikan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan hasil produksi. Konsep ini menekankan bahwa perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ada benchmarking. Benchmarking adalah suatu metode yang melibatkan perbandingan antara operasional suatu perusahaan dengan operasional perusahaan lainnya yang dianggap lebih maju. Ini bertujuan supaya perusahaan tersebut dapat mempelajari praktek terbaik dan menerapkannya untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Baik, di sini ada studi kasus penerapan TKM pada PG Candi Baru Sidoarjo. Penerapan nyata Total Quality Management dapat dilihat pada PG Candi Baru Sidoarjo, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang produksi gula. Dalam penerapannya, perusahaan berusaha menjaga kualitas hasil produksi dengan melakukan evaluasi kerja secara terus-menerus, serta melibatkan karyawan dalam proses perbaikan kualitas melalui program gugus kendali mutu atau GKM. Program ini dilakukan agar masalah yang muncul selama proses kerja dapat diketahui lebih cepat dan segera dicari solusinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan TKM di PG Candi Baru tidak hanya berfokus pada hasil akhir produksi gula, tetapi juga memperhatikan proses kerja, kerjasama antar bagian, serta kepuasan kerja karyawan. Dengan adanya evaluasi rutin dan keterlibatan karyawan, perusahaan dapat menjaga kualitas kerja agar proses produksi berjalan lebih baik. Selanjutnya ada analisis kelompok. Berdasarkan studi kasus pada PG Candi Baru Sidoarjo, kelompok kami menilai bahwa penerapan Total Quality Management atau TQM cukup membantu perusahaan dalam menjaga kualitas kerja dan hasil produksinya. Hal ini terlihat dari adanya evaluasi kerja secara rutin serta keterlibatan karyawan dalam mencari solusi terhadap masalah yang muncul selama proses produksi. Menurut kelompok kami, salah satu hal yang penting dalam penerapan TQM di perusahaan ini adalah kerjasama antar bagian dan keterlibatan karyawan dalam menjaga kualitas. Dengan adanya program gugus kendali mutu atau GKM, perusahaan dapat lebih cepat mengetahui masalah dan mencari cara perbaikannya agar tidak terus berulang. Baik, selanjutnya ada hubungan TQM dengan manajemen operasional. Total Quality Management memiliki hubungan yang cukup erat dengan manajemen operasional karena keduanya sama-sama berfokus pada bagaimana proses kerja di dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas yang maksimal. Dalam manajemen operasional, perusahaan mengatur berbagai kegiatan seperti proses produksi, penggunaan bahan baku, pengelolaan tenaga kerja, hingga pengawasan kualitas produk. Sementara itu, TQM berperan dalam membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan kualitas melalui evaluasi serta perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus. Lalu materi selanjutnya ada hubungan TQM dengan SDGs. TQM memiliki hubungan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs karena sama-sama bertujuan menciptakan perbaikan yang berkelanjutan. Penerapan TQM membantu perusahaan meningkatkan kualitas kerja, mengurangi pemborosan, serta membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Hubungan TQM dengan SDGs dapat dilihat pada SDG 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Melalui peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja, SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, melalui perbaikan serta inovasi yang dilakukan secara terus-menerus, dan SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, karena TQM membantu mengurangi produk cacat dan limbah produksi. Baik, kesimpulan dari semuanya adalah berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Total Quality Management merupakan pendekatan manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dalam penerapannya terhadap beberapa tools atau model seperti PDCA, Fishbone Diagram,
kaizen, dan benchmarking yang membantu perusahaan dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas produk maupun pelayanan. TQM juga memiliki hubungan yang erat dengan manajemen operasional karena membantu proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah. Selain itu, penerapan TQM juga mendukung tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama dalam meningkatkan kualitas produksi, mengurangi pemborosan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut kelompok kami, penerapan TQM penting dilakukan karena dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas serta kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.